Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman logo kamu dimanapun berada. Kali ini saya akan membuat tutorial atau apa ya, atau ya cara yang banyak ditanyakan via DM dari teman-teman freelancer desain, khususnya yang mencoba peruntungannya di Graphic River. Jadi kebanyakan dari mereka adalah mempertanyakan kenapa sudah mengupload banyak desain, terutama ini logo ya, itu banyak sekali atau bahkan selalu di reject. Jadi kebanyakan dari teman-teman ini ya misunderstanding, jadi berpikir bahwa penyebab utamanya adalah kesalahan teknis, maksud saya kesalahan teknis. Jadi mereka beranggapan bahwa tidak diterimanya desain mereka itu karena kesalahan teknis yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya yang mempengaruhi itu sebenarnya adalah karyanya sendiri. Jadi bukan karena kesalahan teknis, misalnya filenya ada yang coloringnya salah atau apa, enggak. Karena beberapa kasus saya lihat di author luar negeri itu ada yang agak sedikit ngaco juga ininya, apa tuh, desainnya itu dalam artian nggak proporsional. Jadi ada yang cuman icon doang, nggak pakai template teks gitu. Ada yang cuman filenya itu cuman AI doang gitu. Tapi walaupun rule-nya itu kalau kita lihat di Graphic River harus ada IPS kan, IPS 10. Jadi kita tetap ngikutin rule, tapi untuk masalah teknis itu silahkan dikesampingkan dulu. Maksudnya kalau misalnya di reject itu jangan langsung menyalahkan, oh mungkin kesalahan teknis saya, bukan. Tapi sebenarnya menurut apa yang sudah saya lakukan, apa yang udah saya terima, bahkan saya juga udah di reject ratusan kali ya sama Graphic River, dan saya nge-review itu sendiri kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Tapi sejauh ini adalah pertama yang saya ambil dari situ, saya petik hikmahnya itu adalah memang nggak maksimal, desain yang saya buat itu tidak maksimal, dan ya tidak menjual lah ya, tidak menjual untuk market sebesar Envato. Jadi itu yang perlu kita akuin dulu, kita deal dulu dalam hal ini. Terus kemudian tapi untuk mengulas itu, untuk biar lebih jelas, biar lebih plongnya apa yang saya lakukan ini akan saya buka di tutorial ini, apa yang saya persiapkan untuk setiap ngupload ke Graphic River. Jadi adanya seperti ini gitu. Jadi nggak ada trik atau tips khusus untuk 100% atau 1.000.000% pasti diterima, tidak. Karena memang yang review itu kan manusia ya di sana. Reviewernya itu manusia. Jadi ya bukan robot seperti yang di Shutterstock atau apa. Itu kan memang yang penting IPS-nya, size-nya pas sesuai dengan ini mereka, keinginan mereka, terus filenya nggak ada yang pet yang terbuka, ya sudah diterima gitu. Tapi kalau di Graphic River tuh kadang udah rapi pun bisa ditolak, yaitu karena unsur ngejual nggak ngejual, terus originalitas kayak gitu. Nah, untuk kali ini saya mencoba membuat desain dadakan. Ya sebenarnya semalam sih, cuman karena memang saya lihat udah banyak, lebih dari 10 teman-teman yang DM atau message di Instagram itu untuk meminta klarifikasi gitu ya. Apa sih file-file yang diupload kok saya ditolak terus, dan mereka rata-rata itu menyalahkan teknis mereka gitu. Jadi belum ada yang menyalahkan diri sendiri, misalnya oh ya saya mungkin kurang ngejual ya ininya gitu, atau enggak. Mereka lebih apa karena keterangan deskripsi saya, atau karena ini, enggak sih sebenarnya. Kalau saya bilang sih ya oke, yang pertama saya membuat desain ini ya.
desain ini dimulai dari beberapa proses ya, dari proses ya ini awal-awalnya sampai 5 proses kalau nggak salah sampai nemuin ini. Kemudian saya bikin opsinya ini untuk yang siluet ya. Terus untuk yang horizontal biasanya saya seperti itu. Jadi ini saya yang upload ini sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan, jadi tidak bohong lah ya. Nah, pertama saya memisahkan antara template teks ini dengan icon ya, supaya buyer lebih mudah untuk mengeditnya seperti itu. Kemudian untuk nama ini sejujurnya sih saya agak sedikit ngasal ya, karena memang kadang-kadang untuk mikirin nama nggak terlalu serius-serius amat lah. Yang penting nyambung lah sama gambar. Kadang malah karena memang saking nggak ada inspirasi di nama, saya kadang-kadang ngasal gitu pakai bahasa Jawa kadang-kadang. Jadi iya gitulah. Yang penting saya lebih memfokuskan pada desainnya kayak gitu. Jadi bentar saya rapikan dulu biar nyatu. Oke. Terus saya pisahkan ini antara teks dengan icon ya. Dengan icon saya bedakan karena untuk biar buyer lebih mudah untuk mengedit, karena efeknya nanti buyer kalau misalnya terlalu susah mengeditnya, mereka enggan ngasih bintang ke kita. Nah, sedangkan bintang itu penting agar kita terlihat trusted gitu ya di situ. Jadi bukan desainnya bukan asal jadi asal jual gitu. Oke, yang pertama deal ya, ini sudah jadi icon dan teks saya pisahin. Kemudian untuk yang saya jual itu template-nya saya gabungin aja jadi satu. Jadi untuk menghemat size, ini saya copy ya. Saya copy, kemudian saya ke ini desain yang pending dari saya yang belum di approve sama Graphic River. Nah, ini nanti saya ganti jadi desain yang tadi saya buat. Oke. Ini saya del. Saya Ctrl V. Nah, kita lihat ini di sini. Ya, ini sekitar berapa nih? 107 ya. Nanti kita harus samain yang sebelah sini biar nggak ngejomplang gitu. Tengah di sini ya. Oke. Terus kita copy yang kedua. Copy. Tadi size-nya berapa nih? Size-nya adalah, ini kita copy aja ya size-nya. Copy. Terus kita biar sama gitu, biar otomatis sama kan, biar nggak gede kecil gitu. Oke gitu. Oh. Ini sebenarnya nggak ngaruh juga ya ke di approve atau tidaknya. Kembali lagi tema yang kita sajikan aja yang sebenarnya sangat berpengaruh untuk proses diterima atau tidaknya itu. Jadi kalau teman-teman beranggapan bahwa gara-gara mungkin deskripsi atau apa, no, itu enggak sama sekali. Jadi kita harus wise lah ya, harus ngakuin lah ya, oh mungkin desain saya kurang ngejual, berpotensi gitulah, berpotensi untuk dibeli gitu ya. Ini gini aja, jadi saya pisahin jadi logo 1, logo 2, logo 3 kayak gitu. Nah, ini sebenarnya udah kayak gini aja, nggak perlu banyak
improve apa-apa, cuman kita cek aja dulu apakah ada ini nih open path atau tidak. Ternyata tidak. Terus ini nggak ada sesuatu yang path yang numpuk. Oke, lalu kemudian kita save ke previewnya ya, jadi ini kayaknya terlalu hitam ya, terlalu, kita rubah dikit lah ya biar nggak terlalu dark gitu ya, segini lah ya, kurang enak dilihat. Oke, sekarang ini udah, ini kita save as ya, Ctrl FA save as ya. Kita copy dokumen dari ini yang sudah duluan kita bikin. Terus siapa yang mau belanja sayur no? Terus ini kita kasih nama sesuai dengan nama yang kita buat tadi, apa tadi ya, dark Ronin ya, logo AI. Oke. Save. Ini file masternya di nanti yang buyer dapat. Oke, kemudian kita bikin Ctrl F E lagi, export as. Kita bikin folder UPL itu upload ya. Kalau saya kayak gitu, itu sih nanti nggak akan dibawa masuk ke ini, cuman buat nandain saya. Nah kalau ini dibawa nih nanti preview. Ini preview ini isinya adalah JPG dan PNG. Kita JPG C. JPG ini biasanya minta RGB atau CMYK, isi aja RGB. Oke, enter. Terus untuk transparannya kita buat backgroundnya ini kita matikan. Ctrl F E nya 2 kali ya, ke export as. Terus ke preview, di sini kita kasih nama PNG P. Terus kita centang ini use artboard, ini biar lebih, biar semua page yang di sini ini juga kena. Kalau kita nggak centang dia cuman ngepres di sini. Oke, udah nih. Oke, setelah itu kita save ya, save as ke IPS. Kalau saya ya, dulu IPS 10 aja, tapi kalau sekarang karena memang CC ini udah banyak Adobe Illustrator CC ini banyak, setiap tahunnya pasti ada pembaruan, jadi saya bikin IPS yang CC-nya. Jadi ini saya tulis IPS saja, terus saya pindah ke IPS. Nanti langsung enter aja. Oke. Nah, kemudian FA, jadi save as lagi, ini ke 10 IPS 10 ya, ini yang biasanya diminta di berbagai microstock. Jadi kita set save ya kan, terus ini kita rubah jadi ke IPS 10 ya, inget ya, jangan yang lain, ini aja. Oke. Terus kita oke. Setelah itu kita close. Ini juga yang tadi yes lah. Oke, kemudian yang pending tadi saya mau buka lagi untuk dokumen ini isinya apa. Dokumen ini sebenarnya cuman isinya kemana dia mendapatkan font yang kita pakai itu, kemana downloadnya, download gratis file fontnya. Biasanya sih saya ke Davon linknya, tergantung font yang saya pakai, tapi untuk saat ini kan lagi seneng bikin yang agak fantasi gini, jadi saya pakai ini. Kemudian ya kita cek dulu yang IPS 10 nya biasanya audit. Nah ini masih hidup ya semuanya untuk fontnya. Jadi jangan sampai ini jadi path ya, jangan di outline. Jadi ini harus selalu hidup, baik di AI atau di
IPS. Sini atau sini atau sini, semuanya harus hidup. Jadi jangan dibiarkan mati ya. Ini file apa tuh namanya, si fontnya ini, karena mereka akan beli dan merubah ini. Kalau ininya mati, mereka akan komplain. Lebih lagi biasanya pasti jadi masalah kalau pas waktu di review pasti langsung di soft reject, karena memang ini tidak bisa diedit. Oh iya, mengenai soft reject itu adalah sebenarnya desainnya layak diterima, cuman ada kesalahan teknis. Nah seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya di hard reject alasannya cuman karena memang ya nggak ada alasannya, cuman biasanya cuman di reject gitu ya, itu artinya memang desainnya bermasalah. Jadi bukan cuman teknisnya tapi dari keseluruhan. Tapi kalau soft reject itu biasanya masih dikasih tenggat waktu untuk merubah. Misalnya ditunggu sampai berapa hari atau berapa saat. Ya biasanya sih dikasih tahu kesalahannya di mana. Misalnya teksnya diharapkan untuk tetap hidup gitu, misalnya tidak dibentuk dalam shape gitu kan, mereka kasih tahu. Atau misalnya ada pad yang terbuka, dikasih tahu ada pad yang terbuka gitu. Tapi kalau hard reject nggak, main tolak aja gitu. Oke, ini udah selesai untuk penyiapan master yang akan kita upload ke Graphic River. Sekarang adalah waktunya untuk membuat preview untuk yang kita tampilkan di Graphic River. Ini template saya. Jadi untuk yang pertama, saya template untuk ini yang di bawah ini saya bikin sendiri sih untuk ininya. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri ya, karena unik, bikin yang unik gitu aja, bikin yang yang beda lah dari yang lain gitu. Jadi kita segini aja, kita save, kita lihat hasilnya. Oke. Jadi teman-teman mesti belajar bikin template ya, pakai Smart Object kayak gitu. Jadi kita tadi ngerubah ini ya, kita rubah ini, kita kasih yang ini, file ini tadi yang JPG nya ini udah nggak kepake nih, buang, bikin lemot, karena Photoshop tuh super duper bikin lemot. Oh ya, kita besarkan. Bebas sih kalau untuk ini, bebas mau sebesar apa, yang penting jelas saja gitu. Oke, segini ya kira-kira cukup. Nanti kalau kegedeannya kita kecilin, saya rasa cukup. Terus kita lihat, coba hasilnya seperti apa ya. Not bad. Lalu kita pindahin file ini tuh ke Smart pertamanya tuh tadi, ke sini, ke desain kaos ini. Ini kita buang lagi aja di yang sudah ada, karena ya gini biar nggak numpuk. Save. Kita lihat di ini agak lemot ya, karena memang tumpukan filenya luar biasa seperti ini. Udah, ini kita save ke tadi yang folder UPL itu, folder UPL di Ninja tadi ya saya bikin ya di sini. Nah, untuk mengenai ukuran preview ini, kalau teman-teman mau bikin preview ini, ukurannya adalah, jadi ini yang mesti harus 590 pixel. Kalau turunnya terserah. Jadi panjangnya ke sini harus 590 pixel. Turunnya terserah, mau panjang juga nggak masalah.
mau masih ada lagi mockupnya nggak ada masalah, tapi kalau ininya jangan dikurangin 590 pixel. Oke ya, itu. Terus satu lagi yang perlu kita kasih adalah thumbnailnya. Thumbnailnya itu biasanya gambaran si icon ini. Nah, kita copy iconnya ini, kita ke thumbnail. Thumbnail ini size-nya adalah 80 kali 80 pixel aja, jadi nggak usah gede-gede, dan memang kalau kegedean ditolak. Dan kalau gambarnya ngeblur ya, memang ngeblur sih, orang itu thumbnail aja kok. Terus kita Ctrl V, nah dia kayak gitu, kita kecil dikit aja biar nggak mentok ya. Oke, kayak gini. Udah, kita save aja ke sebelahnya preview ini ya. Nggak usah diganti nama, kita kasih namanya thumbnail ya, thumbnail aja, preview aja, biar nanti pas ngupload kita nggak kesulitan, nggak nyari-nyari aduh filenya apa ini tadi ya, gitu. Oke, ini udah done, ini juga udah, ya udah save. Udah, kita kembali lagi ke sini, kita close ini, kita tutup. Ini udah nggak perlu sebenarnya, ini juga udah nggak perlu. Nah, kita tinggal berurusan dengan penyiapan filenya. Jadi file ini sebenarnya kita blok semua kecuali ini yang mau kita upload ini. Jadi kalau memang mau main aman ya pencet Ctrl sama klik, kita pilih nih. Jadi 5 file ini, kalau saya 5 ya. Klik kanan, kemudian add to archive. Nah, jangan salah ya, di sini juga banyak teman-teman yang salah. Jadi kesalahannya adalah dia tuh rar, jadi bukan zip. Jadi ini harusnya zip. Kita kasih nama sama yang ada di logo. Terus kita pindah ke zip, karena kalau kita rar nanti ditolak. Itu secara teknis ya. Kita oke. Ya, ada di sini. Lalu sudah, kita tarik aja ke sini. Udah. Kalau mau make sure misalnya kita cek apa tuh namanya, file-filenya, yang nggak apa-apa, bebas. Tapi saya rasa sih udah benar. Tinggal kita upload sekarang. Oke, kita konekin ke internet. Oh ya, sebelumnya untuk deskripsi itu biasanya harus pakai HTML. Jadi kalau saya itu udah saya dulu bikin di web, HTML ada di, nanti saya kasih tahu di web yang jadi free gitulah, kita nulis di situ aja ininya apa HTML kita. Teks biasanya nanti dirubah sama dia jadi HTML. Nah, terus udah gitu saya kok simpen di Microsoft Office ini. Jadi setiap ngupload saya pakai deskripsinya itu, karena memang nggak berubah. Di information logo. Jadi di ini aja HTML yang saya pakai. Teman-teman bisa bikin sendiri nanti ya. Oke, terus kita ke webnya. Ya, ini udah. Jadi 3 inilah yang kita mau upload. Ini agak lambat ya. Oke. Jadi itu sekilas yang ininya, cara kerjanya, apa-apa yang perlu disiapkan. Jadi jangan lagi ini ya, jangan lagi nanya misalnya trik khusus untuk diterima 100%, nggak ada itu. Terus kalau misalnya ada alibinya, ya itu lebih jelek dari yang desain saya, tapi saya ditolak dan diterima. Wah, kalau itu udah angkat tangan saya, karena kalau udah ngelihatnya orang lain tuh lebih buruk dari yang punya kita, itu kadang nggak ada solusi sih menurut saya. Karena kalau udah attitude-nya ada begitu, biasanya ya susah sih kalau mau dikasih tahu pun juga akan pasti kurang berkenan.
Oke, untuk sekarang kita masuk di, kita memilih ini ya, karena kita logo, kita ke logo template, kita next. Oke, terus kita pilih filenya yang tadi kita buat, jadi 3 file itu ya, mewakili ini. Oke, pendingnya ke sini, kita blok aja gitu, terus kita open dulu. Nah sembari gitu kita kan copy udah ya ini ya, Ctrl C, terus ke sini V, terus kita kasih nama dark Ronin logo. Atau kalau misalnya ini kan kedeteksi bukan bahasa Inggris ya, kita kasih nama gini aja supaya tetap ini ya, sebenarnya nggak apa-apa nama itu pun nggak apa-apa, tapi kayak ya biar lebih Inggris lah ya. Nah dia minta preview, kita kasih preview, dia minta thumbnail, kita kasih thumbnail, dia minta main file, kita kasih main file. Terus kalau ini kosongin aja nggak apa-apa, ini opsional aja. Terus ini tuh sebenarnya isinya apa, ini tuh preview yang lebih jelasnya gitu, biasanya yang senang bikin mockupnya yang banyak gitu, yang lebih detail. Nah di sini nih, tapi saya nggak pernah sih kayak gitu dari dulu. Nah kita pilih ini human, ini yes ya, karena tadi kan per layer juga bikinnya, transparan, sambil mencet Ctrl, sambil diklik vector EPS, terus satunya lagi AI Illustrator, sini resizable, terus ini tagnya di sini nih ya juga lumayan penting dan nggak ngelebihin dari 30 keyword, 30 tag ya, misalnya samurai night. Teman-teman juga kalau misalnya nanti mungkin setelah video ini ya, clue-nya untuk bikin desain yang mungkin bisa diterima, ada kemungkinan lah ya diterima, itu tipenya yang seperti apa gitu. Oke. Terus Samurai Night Warrior Japan, mungkin skill fighter, darkness, combat, killer, squad, ninja, samurai udah ya. Nah ini peruntukannya buat apa, gaming, gamer, gamer enggak ya, game studio lah, game team, adventure, wow, apalagi ya, tadi ada gambar bulan ya, tulis aja lah, terus kadang perlu dilihat juga lagi apanya tuh namanya tadi itu apa ya gitu, jadi biar ada inian, ada inspirasi. Mascot, brand stiker, fantasi, story, Asian biasanya nggak ini sih, nggak tahu kenapa mereka nggak suka kalau dikasih ini, jadi nggak terdeteksi sebagai bahasa Inggris. Terus apalagi ya, udah 30 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah masih kurang 8 lagi. Apa ya, soldier lah ya, walaupun jauh ya antara tentara dan ini, nggak apa-apa. Mungkin lincah, fast,
wrong. Leadership. Udah kayaknya itu aja ya. Ini sebenarnya sih untuk ibaratnya Kyle ya. Jadi kalau ada orang yang nyari di searchingnya di ini tentang logo kita, tentang logo ini misalnya game studio, dia akan muncul. Jadi sebenarnya semakin banyak semakin bagus jalak-jalaknya ini, apa Kyle-nya, supaya desain kita tuh muncul saat orang nyari gitu. Tapi yang sesuai ya, jangan kayak gini kita tulis vegetable gitu misalnya sayuran, ya jangan. Itu nggak mempengaruhi di reject juga ya, catat ya, itu nggak mempengaruhi di reject. Jadi ada juga teman yang bilang apa tag saya yang salah, nggak ada masalah tag itu nggak ada masalah lah. Terus kita ini harga ini terserah kita, jadi dikasih ya minimal lah ya, recommendednya ini sekitar 28. Tapi kalau saya semua logo saya kasih 30 karena memang saya nggak mau ribet, karena menurut saya semua logo yang saya buat itu sama susahnya gitu. Jadi nggak ada yang ini lebih mudah, nggak juga, karena yang susah itu masuknya ke sini, jadi bukan bikinnya gitu. Di sini ditulis apa ya, kita ucapin terima kasih aja untuk reviewernya. Terus kita centang ini, kita cek lagi sekali lagi ada nggak yang mungkin salah tulis atau apa, karena nggak bisa diedit nanti kalau udah kita upload ke situ. Pas waktu masa masa di review itu nggak bisa diedit. Ini kayak inilah ya, champion. Udah. Ini banyak enggak. Oke, ini aja. Jadi dari sini kita kasih HTML. Nanti saya kasih tahu tempat ini HTML-nya di mana buatnya. Ini kita punya 4 tipe file tadi. Udah kita centang. Ini resizable-nya udah. Ini stacknya, ini harganya, ini komen atau ucapan. Biasanya sih nerangin tentang logo itu, tapi saya malas nerangin karena saya pernah panjang lebar nerangin tentang logo yang saya buat dan tetap di reject. Jadi ini juga tidak berpengaruh sama sekali di desain kita diterima atau tidak. Oke, sekarang upload. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, jadi di sini desainnya ada di sini. Ini kita nunggu mungkin ya segini, ini udah 13 hari, sekitar 15 hari per bulan. Biasanya beda prosesnya, itu ada yang kadang-kadang 15 hari, 10 hari, atau bahkan dulu di awal pandemi. Jadi ini saya cerita flashback ya. Dulu tuh 5 hari itu udah paling lama, atau bahkan itu udah lama sih, dulu pernah cuma 3 hari gitu. Cuman pas waktu masa pandemi itu molor, bahkan pas lagi gencar-gencarnya pandemi corona itu sebulan benar-benar kita nunggu. Dan gimana rasanya yang sebulan terus di reject, parah banget. Udah terus kesini jadi 20 harian, dan ini 15 harian ya. Semoga aja ke depan bisa normal lagi ya, karena di masa pandemi itu ternyata membludak. Saya lihat di forum teman-teman banyak yang komplain ya dari negara lain, kok lama gitu. Rata-rata orang-orang baru lah ya, mereka bilang kok lama ya di reviewnya gitu. Dan terus banyak yang akhirnya ngasih tahu gitu, dari pihak graphic reviewernya ngasih tahu kalau iya ini membludak. Faktor karena membludaknya desain karena banyaknya orang yang work from home, jadi mereka lebih milih desain sebagai freelancer designer ya, grafis. Jadi mereka ya gitu, secara kualitas sih ya mereka cenderung akhirnya ngerepotin pihak reviewer karena mereka nggak banyak yang profesional. Akhirnya waktu dulu pernah dibikin peraturan. Jadi di sini nih dia kalau kita klik begini akan muncul batas. Jadi batas untuk nguploadnya tuh 5 desain logo.
kalau ditolak 50 sekian persen, misalnya kita ngupload 5 ketolak 3 atau ketolak 2, itu udah nggak masuk. Dan ada yang memang ketolak semua, langsung ini hilang nih upload item nih, karena memang nggak bisa cuman ngasal gitu nguploadnya. Kalau ngasal langsung di stop, di banned gitu, apalagi yang memang mungkin ngambil desainnya dari mana-mana gitu. Oke, jadi sekilas ini. Terus kalau misalnya udah berapa lama di sini ya, ini jawabannya saya udah 3 tahun di sini, dan 1 tahun lebih itu saya benar-benar vakum karena memang saya ya stres lah waktu itu, karena ditolak terus ya. Desain saya waktu itu yang pertama waktu itu ini, hebatnya waktu itu ini dan ini kalau nggak salah ya, 2 ini itu dibeli langsung. Jadi sempat sih saya, wah ini beneran nih ternyata ya, tapi setelah itu ditolak semua, dan akhirnya itu saya biarin aja deh, udah nggak usah di ini. Sampai 1,5 tahun kemudian, ya 1 tahun lebih lah ya, pasnya berapa lama ya, setahunan itu, akhirnya dikabarin kalau duitnya bisa udah dikirim gitu. Pas saya cek ternyata downloadnya udah lumayan dari 2 desain itu gitu. Jadi akhirnya saya komit lah, oh ya udahlah, saya hajar lagi lah, saya pelajarin apa kekurangannya. Tapi tetap dulunya saya memang menyalahkan, ini like and dislike nih, gara-gara saya dari Asia mungkin atau gimana. Tapi lama-lama oh enggak, ternyata memang kalau kita wise, kita bijak menyikapinya, oh ini saya ada kekurangan di sini, saya belajar, saya ini, oh ya pasti ada jalan. Tapi kalau memang saya lebih bagus kok dari yang udah ada itu, tapi memang ini kurang cocok lah sama saya atau gimana, ya terserah. Kalau cara nyikapinya begitu, ya pasti akan hasilnya juga pasti akan mandek. Untuk ke HTML itu lebih saya ininya ke sini. Ini HTML ya, di sini HTML. Misalnya kita bold, ini bold, dia langsung bold. Jadi nanti yang hasil dari sini kita copy, kita paste di deskripsi kayak gitu. Ini ya, htmlonline.com editor. Dan setelah menunggu selama sekitar 15 hari, ada pemberitahuan masuk, yaitu desain yang saya ajukan, yang saya ulas di tutorial ini, mendapatkan approval dari Graphic Reaper. Di sini terbukti sudah ada di portfolio saya. Jadi demikian runtutan bagaimana mengupload dan apa yang perlu disiapkan saat kita mau mengupload ke Graphic Reaper. Itu berdasarkan pengalaman real, pengalaman tanpa apa adanya aja gitu, apa adanya seperti yang biasa saya lakukan. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik lah untuk disodorkan ke Graphic Reaper ini. Karena kalau kita copy paste misalnya dari media lain atau bahkan googling gitu, itu biasanya resikonya sangat tinggi untuk di reject atau bahkan mungkin dibatasi, bisa jadi sampai di ban, karena dianggapnya ya tidak sebagai author yang tidak berkompeten. Akhirnya banyak kan teman-teman juga yang mengaku sudah tidak bisa upload lagi karena memang sebelumnya dia lebih sering dalam tanda kutip meniru style yang sudah ada, baik style yang sudah ada di Graphic Reaper itu lebih fatal, ataupun style yang sudah ada di microstock yang lain, misalnya kayak Shutterstock atau bahkan googling gitu, ditelan mentah-mentah. Akhirnya mungkin mesin pencarinya si Graphic Reaper ini tahu gitu. Jadi awal-awal sih mungkin di reject, lama-lama karena memang sering di reject dan tidak ada perubahan, baik itu karyanya tetap gitu-gitu aja atau mungkin tetap
mengcopy dari desain yang sudah ada, makanya akhirnya biasanya awal-awal dibatasi, mungkin sebulan itu hanya berhak mengupload sekian gitu. Tapi lama-lama kalau memang tetap di batas itu tidak bisa memenuhi kuotanya, akhirnya ditutup gitu. Tapi kalau nggak parah banget sih nggak. Ada beberapa sih temen, ada yang teman dari luar negeri, ada yang dari Indonesia juga, ada yang sampai ke banned gara-gara agak ya begitu, dia ngambil dari sono sini gitu, dari inspirasinya nggak pure original gitu, nggak, ya maksudnya nggak bisa sih, kita sendiri tahu kalau original itu sulit, tapi improve aja dan ini apa tuh namanya, usahakan untuk walaupun sama-sama line art stylenya itu tunjukkan keunikan yang ada di desain Anda. Jadi jangan terlalu ya plagiat banget gitu, karena kalau kayak gitu biasanya udah nggak lama sih pasti langsung di reject, walaupun kita lebih bagus dari yang kita plagiatin kayak gitu. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan, baik urutan untuk upload ataupun bukti bahwa desain yang tadi kita ulas itu diterima dengan baik oleh Graphic River. Tinggal ya proses nanti gimana laku atau tidaknya. Ini berdasarkan apa yang biasa saya lakukan saat saya mempersiapkan file-file atau mengupload ke sini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga berguna buat teman-teman semua yang mungkin bingung untuk cara-cara mengupload ke sini, ke Graphic River. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan pencet loncengnya, diklik tombol like-nya, dan alhamdulillah jika memang berkenan share. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba peruntungan di dunia freelancer atau penyedia stok desain di Microstock ataupun di seperti Graphic River, Shutterstock dan lain-lain. Tetap semangat, tetap berkarya. Salam desain dari logo kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.